Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7, kita akan mulai pembelajaran Alkitab kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa belajar firman-Mu Tuhan. Kiranya termakai hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu dan semua kami yang mendengarkannya Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dan biarlah firman-Mu yang akan pelajari ini menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bahas masalah doktrin Alkitab. Ya, jadi kita masih di doktrin Alkitab. Minggu lalu kita membahas tentang ketiadasalahan Alkitab. Kalau Alkitab kita tidak ada salah, dan ketiadasalahan Alkitab adalah ketiadasalahan yang bersifat absolut, ya absolut dan menyeluruh. Ya, dalam segala hal Alkitab kita tidak ada salahnya. Dan itu sudah dibuktikan oleh kita di minggu kemarin. Ya. Tetapi kadang-kadang orang bilang bahwa wah Alkitab itu banyak salah, banyak faktor-faktor yang sulit untuk dimengerti, banyak faktor-faktor yang sulit untuk dipahami, dan ada bagian-bagian yang mereka klaim bahwa ini bukti salah dalam hal misalnya moral, ya. Misalnya jadi tema kita adalah faktor-faktor ya. Tema kita hari ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan memahami Alkitab. Nah, jadi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan memahami Alkitab. Nah, faktor-faktor apa saja yang seolah-olah Alkitab sulit untuk dipahami, seolah-olah Alkitab menjadi ada hal-hal yang seolah-olah salah. Nah, coba kita lihat faktor-faktornya. Faktor-faktor penyebab kesulitan memahami Alkitab. Yang pertama, bahwa waktu penulisan Alkitab yang berbeda satu kitab dengan kitab yang lain. Nah, jadi masalahnya adalah kadang-kadang waktu penulisan Alkitab itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, kita tahu bahwa kitab pertama dalam Alkitab adalah kitab Kejadian. Dan itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kitab yang terakhir itu adalah kitab Wahyu. Itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Kitab Kejadian ditulis kurang lebih sekitar 1446 sebelum Masehi. Dari mana kita dapatkan itu? Karena kita dapatkan bahwa penulisan kitab Kejadian itu adalah ketika Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu kurang lebih waktunya sekitar 40 tahun. Dan di 40 tahun itulah Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, dan dari pembangunan Bait Allah, Salomo, kita tarik ke belakang, kita dapatkan itu kurang lebih sekitar tahun 1500, atau kalau mulai bertepatnya sekitar 1446 sebelum Masehi. Itulah waktu bangsa Israel di padang gurun, itulah waktu kepenulisan kitab Kejadian. Dan kitab terakhir adalah kitab Wahyu, ditulis di Pulau Patmos oleh Yohanes, ya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos kurang lebih sekitar abad pertama atau sekitar tahun 95 Masehi. Nah, jadi Kejadian ditulis 1446 sebelum Masehi. Nah, dan kitab Wahyu ditulis tahun sekitar 95 atau abad pertama Masehi. Nah, jadi Alkitab kita ditulis kurang lebih sekitar 1600 tahun. Jadi 1600 tahun dengan latar belakang yang berbeda. Tiap-tiap generasi, waktu kepenulisan itu bisa ada hal-hal yang seolah-olah bertentangan. Ya. Tetapi sebenarnya nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya tidak bertentangan gitu. Karena waktu penulisan berbeda, latar belakang juga berbeda. Itu yang menyebabkan seolah-olah ada kesulitan untuk memahami Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua,
bukan hanya waktunya yang berbeda, tapi penulisan yang berbeda, latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita itu ditulis kurang lebih sekitar 1.600 tahun, saya katakan tadi. Dan Alkitab kita itu ditulis kurang lebih sekitar oleh 40 orang dan kurang lebih dalam jangka waktu 40 generasi. Ya, jadi 1.600 tahun itu kurang lebih sekitar 40 generasi. Dan juga ditulis kurang lebih oleh 40 penulis dan oleh latar belakang yang berbeda. Ada yang menulis sebagai seorang nabi, ya. Ada yang menulis sebagai seorang petani, kayak Amos adalah seorang peternak. Ada seorang ahli kitab, Rasul Paulus adalah seorang ahli kitab. Makanya dalam tulisan Rasul Paulus, ya, dan latar belakang Paulus yang seorang ahli kitab, dia banyak berdiskusi, banyak berdebat tentang hukum Taurat, karena dia ahlinya di situ, gitu. Ada yang ditulis oleh seorang tabib, Lukas adalah seorang tabib, ya, seorang dokter. Jadi dengan latar belakang yang berbeda itu bisa menyebabkan seolah ada perbedaannya, atau ada sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi ada sudut pandang yang berbeda. Jadi ada satu peristiwa, tetapi dilihat dari sisi-sisi pandang yang berbeda. Ya, misalnya ada contoh teriakan murid-murid ketika mereka menyeberangi danau, ada mereka berteriak, gitu. Ya, guru, ya kita binasa. Guru, kau tidak boleh kita binasa. Kenapa? Kok berbeda-beda? Ya karena kita bilang bahwa mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menulis dari sisi yang berbeda. Nah, mungkin Matius menulis teriakan dia. Lukas ya menulis teriakan Petrus dan sebagainya, gitu. Jadi sudut pandang yang berbeda menghasilkan ya seolah-olah perbedaan, tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah sudut pandangnya, latar belakang penulisnya, dan gaya kepenulisannya juga berbeda. Nah, itu yang menyebabkan seolah-olah itu berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu poin kedua kita. Coba kita lihat poin yang ketiga. Jadi bukan hanya karena beda waktu penulisan, yang kedua adalah beda penulisnya, latar belakangnya dan sudut pandangnya. Yang ketiga, metode penulisannya juga berbeda. Nah, jadi Alkitab itu terdiri dari beberapa metode. Misalnya kitab Mazmur. Kitab Mazmur ya, atau disebut dengan istilahnya ketubim, itu sebenarnya adalah kitab yang ditulis kayak semacam puisi, ya. Ya, jadi puisi-puisi itu adalah semacam nyanyian-nyanyian, ya. Jadi nyanyian-nyanyian Daud, nyanyian-nyanyian Musa. Nah, itu dibukukan, ya. Jadi bentuknya adalah nyanyian atau puji-pujian atau kidung-kidung pujian begitu. Nah, ketika misalnya Daud sedang berjalan menuju Yerusalem, ya, dilihat kiri kanannya banyak bahaya, langsung dia mengucapkan firman Tuhan lewat puji-pujian. Misalnya dia bilang apa? Ketika aku memandang ya dari mana datangnya pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan sebagainya. Jadi dia melihat bahwa dari mana datangnya pertolongan. Di kiri gunung, di atas gunung, mereka di lembah, dan kadang-kadang ada musuh, gitu kan. Makanya dia bilang ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di mana lembah kekelaman itu? Yaitu di samping kirinya gunung, di samping kanannya gunung, mereka berjalan di bawah, tiba-tiba misalnya ada perompak atau perampok, turunkan misalnya batu besar atau apa, itu membahayakan bagi mereka di bawah. Dan pada saat itulah, maka Mazmur 121 itu muncul. Dia bilang ketika aku melihat berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu ketika dia seorang gembala, gitu kan. Nah, jadi itu hal-hal yang dilakukan dengan metode yang berbeda. Nah, sedangkan misalnya ada banyak kitab-kitab kayak kitab-kitab sejarah itu menceritakan tentang sejarah. Misalnya 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja itu menceritakan sejarah raja-raja, sejarah perjalanan bangsa Israel. Keluaran itu menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar. Makanya disebut dengan kitab Keluaran. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu semacam kitab-kitab yang menceritakan perjalanan sejarah bangsa Israel. Dan ada banyak hal-hal yang lain. Jadi gaya kepenulisan berbeda, metode penulisan juga berbeda. Nah, itu seolah-olah ada faktor yang sulit atau ada hal-hal yang
seolah-olah bertentangan. Nah, tetapi sebenarnya bukan. Itu hanya karena penulisannya yang berbeda. Metode penulisannya yang berbeda. Oke ya. Selanjutnya keempat, cara menghitung yang berbeda. Nah, dalam cara menghitung ini misalnya jumlah keluarga, jumlah kuda misalnya, jumlah anak. Nah, itu kadang-kadang cara penghitungannya berbeda. Nanti kita akan lihat ya. Dia bilang Absalom punya 3 anak laki-laki. Tiba-tiba di bagian lain dia menyebutkan bahwa saya tidak punya anak laki-laki. Nah, berarti itu cara penghitungannya berbeda. Ya, kenapa? Yang pertama memang dulu dia pernah punya anak laki-laki dan di akhir hidupnya memang di akhirnya tidak punya anak laki-laki. Kenapa? Karena kemungkinan anak-anaknya meninggal gitu kan. Nah, kadang misalnya jumlah keluarga dikatakan misalnya Yakub punya berapa anak? 12 anak. Sebenarnya Yakub punya 13 anak gitu. Karena ada satu anak namanya Dina. Tetapi cara penghitungan orang Israel gitu, cara penghitungan orang Israel biasanya adalah mereka menghitung anak laki-laki ya. Ben, ya, Ben itu anak laki-laki gitu. Bin atau Ben itu ada anak laki-laki. Dina tidak dihitung ya, sebagai kelompok anak laki-laki gitu kan. Padahal Dina juga adalah anaknya Yakub gitu kan. Yakub sebenarnya ada punya 13 anak, tapi yang terhitung adalah 12 suku Israel. 12 anak Yakub. Nah, ini cara menghitung yang berbeda-beda bisa jadi menyebabkan seolah-olah itu sulit untuk dipahami. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Alkitab kita salah, Yakub punya anak 13, masa dibilang 12? Nah, kita bilang tidak ada salah sebenarnya gitu kan. Kenapa? Karena perhitungan orang Yahudi adalah dengan cara patriark. Apa itu patriark? Patriark itu artinya garis keturunan dihitung dari pihak laki-laki gitu. Ya. Jadi anak perempuan tidak dihitung sebagai garis keturunan. Ya, makanya Yakub disebut bukan 13 anak Yakub tapi 12 anak Yakub. Karena cara penghitungannya adalah cara perhitungan yang patriark. Nah, lain kalau kita hari ini, kalau orang tanya berapa anaknya, kita bilang 2. Oh, 2. 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Atau berapa anaknya? 5. 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Tapi kalau waktu itu cara menghitungnya orang Israel, berapa anaknya? 5. Bukan 3 anak laki-laki. Ya, tapi anak perempuannya tidak dihitung. Ya, karena sistem penghitungannya adalah patriark. Ya, jadi itu ya. Terus coba kita lihat lagi hal yang keempat dan sekarang kelima. Nah, adanya idiom, ya, idiom atau gaya bahasa. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas, misalnya dalam Kejadian pasal 1, ya, Kejadian Matius pasal 1, misalnya inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, jadi dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud, ya, dia juga disebut anak Abraham. Padahal orang bilang, wah ini Alkitab salah. Ya. Masa Yesus disebut anak Daud dan juga disebut anak Abraham? Kita bilang sebenarnya tidak ada yang salah. Gitu kan. Kenapa? Karena itu namanya idiom. Idiom itu ben atau bin itu bisa jadi adalah anak, bisa jadi adalah keturunan. Gitu kan. Jadi tergantung lihat konteksnya. Kalau dikatakan Yesus Kristus adalah anak Abraham, anak Daud, anak Abraham, berarti itulah idiom untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Daud dan keturunan Abraham. Jadi kata ben atau bin itu bukan berarti bahwa anak, ya, tetapi maksudnya anak dalam pengertian keturunan daripada Abraham, keturunan daripada Daud, gitu kan. Kenapa? Karena Yesus Kristus terhitung sebagai keturunannya Yusuf. Maksudnya dari segi ini silsilah, ya, dia adalah anak Yusuf, gitu. Ya, jadi bukan berarti bahwa ben atau bin itu langsung artinya anak, tapi bisa jadi punya pengertian adalah keturunan. Nah, jadi kalau orang bilang, wah Alkitab salah, masa bilang Yesus Kristus itu adalah keturunan Abraham dan disebut dengan keturunan Daud? Tapi kalau dalam bahasa aslinya disebut inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, Yesus kan bukan anak Daud, bukan anak Abraham, tapi anak Yusuf. Dia bilang dua-duanya benar, gitu kan? Bahwa kenapa? Karena idiomnya ben atau bin itu adalah keturunan, ya. Jadi keturunan atau disebut anak, bisa diterjemahkan keturunan, bisa diterjemahkan sebagai anak, ya. Terus, nah banyak persamaan nama dan tempat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang adanya berbagai macam kesulitan memahami Alkitab. Kenapa? Karena ada banyak persamaan baik itu nama dan tempat. Misalnya tidak usah jauh-jauh lah. Kita misalnya cari rasul namanya Petrus. Nah, Petrus itu ya,
di samping namanya Petrus, juga dia disebut dengan Simon. Ya. Jadi disebut samping namanya Petrus, juga disebut namanya Simon. Atau di tempat lain disebut Simon Petrus gitu kan. Nah, kadang-kadang dia Simon, kadang-kadang dia Petrus. Gitu. Nah, kalau di tempat lain mengatakan, oh Simon, si Simon itu. Nah, kalau disebut lain adalah si Petrus. Nah, ini yang mana yang benar? Ya, kita bilang dua-duanya benar. Kenapa? Karena Petrus juga punya nama-namanya Simon, punya nama juga Petrus, juga punya namanya Kefas. Jadi Petrus itu ada 3 nama gitu. Nah, yang terkenal Petrus, Simon, dan juga Kefas. Ya Kefas juga Petrus, ya Simon juga Petrus, dan Petrus. Jadi kalau di tempat lain mengatakan Kefas, bisa di tempat lain mengatakan Petrus, di tempat lain mengatakan Simon, kita bilang mana yang benar? Kita bilang 3-tiganya benar. Kenapa? Karena itu adalah 3 nama untuk 1 orang yang namanya si Simon itu. Ya. Nah, jadi ada banyak tempat yang juga sama, misalnya Yeriko. Ada tempat lain juga Yeriko. Kalau Anda baca dikatakan Tuhan Yesus keluar dari Yeriko dan masuk Yeriko. Bro, ini kok bertentangan. Dikatakan setelah Yesus keluar dari Yeriko, dia masuk ke Yeriko. Oh, rupanya Yeriko itu ada 2. Ada Yeriko kota lama, ada Yeriko kota baru. Gitu ya. Nah, dia keluar dari Yeriko kota lama, masuk ke Yeriko kota baru. Ya, misalnya contoh begitu. Jadi kalau orang bilang, loh ini Alkitab salah. Masa keluar dari Yeriko, habis itu dia segera masuk ke Yeriko lagi. Emang dia mutar gitu? Kita bukan. Itu masalahnya kenapa? Karena kita tidak memahami pada waktu itu ada banyak persamaan nama dan juga persamaan tempat. Nah, kalau tidak dipahami dengan baik, itu menyebabkan banyak kesalahpahaman. Ya. Dan yang ke-7, ya, faktor-faktor penyebab kesulitan memahami Alkitab adalah bahasa Ibrani memiliki banyak arti. Ya, maksudnya banyak arti. Misalnya, kalau misalnya Anda baca di dalam Kejadian 1 ayat 1, ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi, langit itu Shamaim, ya, bumi itu Ed. Jadi Shamaim itu artinya langit. Ya. Ya, atau sering disebut dengan langit-langit. Gitu. Atau di tempat lain diterjemahkan sebagai surga. Ya. Jadi kalau misalnya Elia naik ke surga, nah, intinya sih dalam bahasa literalnya bisa jadi itu adalah surga, bisa jadi itu adalah langit, gitu. Atau langit-langit. Gitu. Jadi kalau Elia naik ke surga, ya, bisa jadi itu dia adalah naik ke langit-langit. Gitu. Ya. Kenapa? Karena bahasa Ibrani itu banyak artinya. Ya. Samaim itu bisa artinya langit, Samaim juga bisa artinya surga. Gitu. Ya, jadi bagaimana? Ya tergantung konteksnya. Konteksnya sedang berbicara tentang apa, gitu. Tentang surga atau tentang langit. Ya, misalnya ketemu bahasa Samaim, ini tentang langit atau tentang apa? Gitu, tentang surga, gitu. Karena surga dan langit akar katanya sama-sama Samaim. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah konteks. Misalnya Yesus naik ke surga, itu pasti surga yang benar-benar surga. Gitu. Nah, atau siapa terangkat ke surga, itu belum tentu langsung ke surga. Itu bisa jadi di langit-langit atau di Samaim itu, Samaim yang dalam pengertian langit-langit. Nah, kadang-kadang ya, karena bahasa Ibrani itu memiliki banyak arti, sehingga satu kata memiliki beberapa arti, sehingga ada kesulitan untuk memahami Alkitab. Nah, coba kita lihat ya. Jadi kita sudah beberapa lihat faktor kesulitan. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan izinkan adanya kesulitan? Ya, jadi mengapa Tuhan izinkan adanya kesulitan? Kenapa tidak dipermudah saja? Kenapa masih ada kesulitan-kesulitan itu? Nah, tadi kita sudah bahas ada 7 poin kenapa kesulitan itu ada. Tetapi pertanyaan kita selanjutnya adalah mengapa Tuhan izinkan adanya kesulitan itu? Ya, yang pertama kita bilang sebenarnya itu adalah rahasia ilahi. Maksudnya rahasia Allah lah tentang hal itu. Ya. Kenapa? Coba kita lihat ya. Di Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 dia berkata apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan punya rancangan sendiri katanya. Jalan Tuhan juga ada jalannya sendiri. Dan ketika Tuhan izinkan itu, berarti itu ada jalan Tuhan dan ada rencana Tuhan. Gitu. Dan dia bilang seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya Tuhan ingin berkata bahwa
sebenarnya Tuhan izinkan itu ada rahasia ilahi. Ada satu hal yang Tuhan ingin hal itu, ya. Tetapi mungkin kita masih belum memahaminya. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, Tuhan punya rancangan, kadang-kadang kita tidak bisa memahaminya. Seperti tingginya langit dari bumi, wah, dari bumi dari langit, gitu, jauh sekali. Kita tidak sanggup untuk memahaminya. Tetapi minimal ada beberapa alasan. Walaupun rancangan Tuhan begitu tinggi, tetapi minimal ada beberapa alasan mengapa Tuhan izinkan adanya kesulitan. Pertama adalah agar manusia mencari kebenaran. Ya, sebenarnya semakin sulit untuk dipahami, ya, bagi orang yang cinta kebenaran, dia akan harus semakin mencari. Gitu. Dia harus semakin mencari. Misalnya kenapa Alkitab bilang Allah itu Tritunggal? Ya, kenapa dia Tritunggal? Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya adalah satu. Bagaimana kesatuannya? Bagaimana kalau misalnya ada Bapa di surga, Yesus Kristus di dunia, Roh Kudus ada di mana? Dikatakan mereka adalah satu, tapi satu yang tak terpisahkan. Tapi kadang-kadang mereka dipisahkan, tapi mereka satu. Itu bagaimana? Kenapa itu terjadi? Bagaimana menjelaskannya? Bagaimana kita memahaminya? Itu Tuhan izinkan agar manusia mencari kebenaran, terus mencarinya sampai menemukannya. Oh, rupanya adalah 3 pribadi, gitu kan? Dan mereka adalah satu, dan 3 pribadi itu adalah Allah, dan mereka adalah Esa. Dan itu rupanya salah satunya ada hubungannya dengan karya keselamatan, kala penyertaan orang percaya oleh Roh Kudus, gitu kan, yang ada di tiap-tiap hati manusia, dan sebagainya. Jadi agar manusia mencari kebenaran, mereka menemukan kebenaran. Karena di Alkitab bilang di dalam Matius pasal 5, karena berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena Tuhan akan memuaskan mereka. Jadi kalau orang semakin sulit, justru dia akan semakin tertarik untuk mencari mana yang benar, mana yang tepat. Dan Tuhan akan bimbing dia kepada kebenaran, sehingga dia bisa menemukan kebenaran, dan dia bagaikan orang yang lapar dan haus. Ketika dia bertemu dengan kebenaran, maka lapar dan hausnya itu dipuaskan. Yang kedua adalah menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak cinta kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda ingat mungkin ketika Tuhan Yesus sering memberikan perumpamaan. Ya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan? Ya, Tuhan Yesus bilang, karena dia sengaja memberikan perumpamaan agar mereka yang cinta kebenaran mereka menemukannya. Tetapi mereka yang tidak cinta kebenaran mereka justru tersandung. Mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar, mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak mencintai kebenaran. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan adanya kesulitan? Itu membuktikan sebenarnya tidak ada kerjasama antara para penulis Alkitab. Kalau misalnya ada kerjasama, ya, kerjasama penulis Alkitab, misalnya dalam 1 Samuel dengan 1 raja-raja, 2 raja-raja, dengan Tawarik, biasanya ada perbedaan jumlah. Ya, jumlah kudanya, ya, jumlah kandang kudanya, jumlah keretanya, dan sebagainya. Gitu, kan? Nah, kalau misalnya penulisnya bekerja sama, ya, penulis Samuel misalnya, dia bilang kayak Tawarik, jumlahmu kok segitu? Padahal dihitungannya beda, gitu kan. Udah kita samain saja lah, gitu jumlahnya, gitu. Ya, itu ada kerjasama, tetapi adanya perbedaan-perbedaan itu membuktikan sebenarnya tidak ada kerjasama antara para penulis Alkitab. Jadi makanya Tuhan izinkan itu. Kalau misalnya saya menulis Alkitab, misalnya, ya pasti saya akan kerjasama supaya jumlahnya tepat. Hal-hal yang kelihatannya tidak bermoral saya buang. Ya, Salomo misalnya punya 1000 istri, ya itu saya buang. Ngapain taruh itu di dalam Alkitab? Petrus menyangkal, ngapain itu dibuang? Karena itu tidak baik, gitu kan? Nah, yang baik-baik aja yang saya ambil. Gitu. Kalau saya misalnya menulis Alkitab tanpa dorongan Roh Kudus, gitu. Tetapi adanya perbedaan, adanya kesulitan-kesulitan itu menunjukkan bahwa para penulis memang tidak ada kerjasama dalam menulis firman Tuhan. Mereka diinspirasikan oleh Allah, waktu berbeda, tempat berbeda, dengan gaya penulisan juga berbeda, tapi menghasilkan satu kitab yang penuh dengan keharmonisan. Jadi itu, ya, justru membuktikan bahwa tidak ada kerjasama antara para penulisnya.
Nah, bagian yang dianggap sulit dan bertentangan. Nah, sekarang kita coba lihat yang orang klaim bagian yang dianggap sulit dan bertentangan itu seperti apa. Ya, jadi kadang-kadang kita bilang begini, apa yang kita anggap sulit, apa yang kita anggap bertentangan, apa yang kita anggap salah dalam Alkitab, sebenarnya jangan buru-buru bilang itu sulit, jangan buru-buru bilang itu bertentangan, jangan buru-buru bilang itu salah. Karena Alkitab tidak ada salah. Nah, kalau ada yang kita lihat sulit, kita lihat bertentangan, yang kita lihat seolah-olah salah, sebenarnya jangan-jangan bukan salah, ya itu bukan salah, itu bukan bertentangan, itu bukan sulit sebenarnya. Hanya kita yang belum tahu jawabannya. Kita yang belum tahu jawabannya. Itu saja sebenarnya ya. Nah, coba kita lihat misalnya gini ya, sering orang serang mengatakan bahwa Alkitab kita bertentangan atau bermasalah, misalnya dalam hal moral. Oh, katanya Alkitab ini banyak salah dalam hal moral. Misalnya ini, Yesaya pasal 6 ayat 33. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadi, dia bilang, Allah itu adalah Allah yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Nah, katanya Allah itu kudus. Kudus itu artinya tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, dan dia bilang seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Nah, pertanyaan, apakah benar seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan? Atau yang benar seluruh bumi penuh dengan kejahatan gitu kan. Nah, terus mereka bilang ini, misalnya mereka ambil Mazmur pasal 5 ayat 5 atau ayat 6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Nah, jadi gini, mereka ingin berkata bahwa mana sisi moralnya? Kan dikatakan Allah adalah Allah yang kudus. Bahkan di sini kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Ini salah. Seluruh bumi tidak penuh dengan kemuliaannya, justru seluruh bumi banyak penuh dengan orang-orang yang jahat. Di mana kekudusan Allah yang membiarkan orang jahat memenuhi bumi bukan memenuhi dengan kemuliaannya? Yang pertama. Yang kedua dikatakan pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Nah, kalau Tuhan membenci orang-orang yang melakukan kejahatan, kenapa dia biarkan adanya kejahatan di muka bumi ini? Kenapa dia biarkan misalnya ada anak yang tidak bersalah diperkosa? Kenapa dia tidak membiarkan misalnya ada orang tidak bersalah dibunuh? Kenapa dia misalnya membiarkan ada orang ditipu, ada orang diperlakukan tidak adil, ada orang diperlakukan dengan semena-mena? Ya. Ada orang benar yang mengalami tindak kejahatan dan sebagainya gitu. Di mana Allah yang Maha Kudus membiarkan itu terjadi, membiarkan kejahatan demi kejahatan tiap-tiap hari itu terjadi di muka bumi ini. Di mana Allah yang Maha Kudus? Nah, itu kadang-kadang pertanyaan seperti itu. Ini justru membuktikan bahwa dunia bukan penuh dengan kemuliaan Tuhan, dunia penuh dengan kejahatan. Allah berkata membenci semua orang yang melakukan kejahatan, mereka bahkan salah. Allah tidak membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Kalau dia membenci, harusnya kalau dia membenci, harusnya Allah akan menghukum itu kejahatan gitu. Kenapa dibiarkan? Nah, itu yang pertanyaan sering seperti itu. Jadi, maksud mereka adalah Allah yang Maha Kudus dan membenci kejahatan tetapi membiarkan dosa. Itu maksud mereka. Lalu bagaimana jawaban kita? Ya. Bagaimana dengan jawaban kita? Ya. Jawaban kita adalah begini, sebenarnya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Dan bumi akan penuh dengan kemuliaannya. Dan memang dia membenci kejahatan. Iya. Ya. Tetapi masalahnya adalah, kapan bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan? Itu nanti berbicara di dalam kerajaan 1000 tahun. Ketika orang-orang yang berdosa memang dimusnahkan, masuk dalam kerajaan 1000 tahun, itu bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Allah yang Maha Kudus, apakah Allah yang Maha Kudus membenci kejahatan atau tidak? Kita bilang, iya, dia membenci kejahatan. Gitu. Hanya masalahnya adalah, kadang-kadang keinginan Allah dengan keinginan kita itu berbeda. Keinginan kita adalah, kalau misalnya ada orang berbuat jahat, langsung kita hukum. Kalau ada orang berbuat jahat, langsung Tuhan hukum. Jangan biarkan hidup. Gitu. Pokoknya kalau ada jahat, hukum. Kalau ada jahat, hukum. Kalau ada jahat, hukum. Itu maunya kita. Tetapi Allah yang Maha Kudus berbicara masalah apa? Masalah yang pertama adalah,
dunia ini rusak bukan karena Allah, tapi dunia ini rusak oleh karena dosa. Tetapi Allah yang Maha Kudus akan menghukum dosa. Gitu. Nah, masalahnya adalah kita ingin hukumnya sekarang, gitu. Tetapi Tuhan bisa menghukum sekarang, tapi minimal Tuhan pasti akan menghukum nanti di akhir daripada dunia ini. Gitu. Tetap Allah yang Maha Kudus akan menghukum kejahatan. Nah, tetapi bedanya adalah, ya, karena waktunya sekarang, kalau waktunya nanti, atau yang pasti adalah di akhir dunia ini, di akhir kerajaan 1000 tahun, memang dunia akan dihakimi, dunia akan orang-orang berdosa akan dihukum. Gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita ini seolah-olah lebih berhikmat dari Allah. Ya, ingin kita kalau ada yang berdosa, hukum, berdosa, hukum, berdosa, hukum. Gitu. Nah, Anda bayangkan kalau misalnya orang berdosa, hukum, dan rata-rata kita adalah orang berdosa. Ya. Maka dunia ini sudah, kalau misalnya kita adalah Tuhan, berapa kali dunia ini sudah dihancurkan. Gitu. Tuhan pernah menghancurkan dunia dengan air bah. Gitu. Tapi kalau kita jadi Tuhan, kira-kira berapa kali dunia ini sudah kita tunggang balikan. Ya. Kita sudah hancurkan terus. Gitu. Kenapa? Karena kita melihat ini orang berdosa harus dihukum. Berdosa harus segera dihukum. Gitu. Mungkin sudah beribu-ribu kali dunia ini sudah dihukum. Gitu. Nah, tetapi kekudusan Allah berkata bahwa dosa harus dihukum. Bisa jadi kadang Tuhan memang hukum sekarang, ada orang-orang tertentu karena kejahatannya memang Tuhan hukum, tetapi tetap Tuhan pasti hukum, minimal di akhir daripada dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, manusia punya kehendak bebas, Tuhan izinkan kehendak bebas itu. Tuhan izinkan kehendak bebas itu, dan kehendak bebas manusia sudah jatuh ke dalam dosa itu memang kecenderungannya berbuat dosa. Tetapi Tuhan membenci kejahatan, dan kejahatan pasti akan dihukum. Dengan demikian sebenarnya kekudusan Allah tetap akan dinyatakan. Nah, hanya keinginan kita lebih cepat dihukumnya ya dibandingkan pimpinan Tuhan ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, dalam hal moral misalnya dikatakan begini ya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, Amsal pasal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ya, jadi memang hati raja itu bagaikan batang air di mata Tuhan. Tuhan maunya ke sana, ya ke sana. Tuhan maunya ke sini, ke sini. Terus kita lihat lagi. Ulangan pasal 24 ayat 16 dikatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, apa maksud mereka di sini? Maksud mereka di sini begini, di mana Allah yang maha bermoral gitu. Ya, sebenarnya katanya Tuhan menghukum Firaun gitu. Itu tidak salahnya Firaun katanya. Kenapa? Karena dikatakan, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, katanya sebenarnya Firaun itu mengeraskan hatinya itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan gitu. Nah, jadi gini, Tuhan bilang sama Musa, engkau harus melakukan mujizat di mata Firaun, di mata bangsa Mesir, dan di mata bangsa Israel. Dan itu ada tulah pertama sampai tulah yang ke-10. Ya. Nah, itu diperlihatkan kepada bangsa Israel, diperlihatkan kepada bangsa Mesir, dan diperlihatkan kepada Firaun. Ya, jadi tulah pertama, ya. Tulah pertama, Firaun kalah, bilang, ya silakan pergi. Ya, tolong Musa, selesaikan ini. Ya, nanti aku akan biarkan kalian pergi. Diselesaikan oleh Musa, dilihat sudah tenang, jangan pergi. Tulah kedua, tulah ketiga, dan seterusnya katanya. Begitu ya. Dan akhirnya Firaun tetap tidak izinkan, sampai tulah ke-10 baru dia izinkan, yaitu kematian anak sulung. Nah, katanya sebenarnya itu Firaun tidak salah. Gitu. Mengapa? Karena dikatakan, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga tidak membiarkan bangsa itu pergi. Gitu. Jadi bukan salahnya Firaun, salahnya Tuhan katanya. Kenapa Tuhan yang keraskan? Kalau Tuhan tidak keraskan, ya Firaun pasti akan suruh mereka pergi. Dan harusnya mereka tidak dihukum. Kenapa? Karena di Amsal 21 ayat 1 mengatakan, hati raja seperti air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ya Tuhanlah yang membuat Firaun mengeraskan hatinya sehingga bangsa itu tidak diizinkan pergi. Nah, makanya dia bilang, janganlah ayah dihukum karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya.
Setiap orang yang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, maksud mereka, kenapa Tuhan hukum Mesir? Kenapa Tuhan hukum Firaun? Sebenarnya bukan salahnya mereka. Gitu. Itu adalah karena hatinya Firaun diarahkan oleh Tuhan untuk mengeraskan hatinya, tidak membiarkan bangsa itu pergi. Gitu. Nah, sehingga mereka akan simpulkan bahwa sebenarnya Tuhan ini akhirnya tidak bermoral. Gitu. Di Ulangan beda bilang orang yang salah harus dihukum, yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Ya. Di Amsal berkata bahwa hati raja ada di tangan Tuhan, diarahkan kemana dia pergi. Nah, di Keluaran 4 ayat 1 mengatakan Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Nah, ini bertentangan. Di mana Tuhan bilang orang yang salah harus dihukum? Sementara katanya Firaun tidak bersalah. Nah, kita bilang sebenarnya ini sama sekali tidak ada kesalahan dalam hal ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, ini benar. Orang yang bersalah yang dihukum. Gitu. Dan hati raja memang ada di tangan Tuhan. Kemana Tuhan mau, bukan hanya hati raja, hati kita pun ada di tangan Tuhan. Gitu. Ya. Tuhan bisa arahkan kemana yang dia mau. Gitu kan. Nah, lalu bagaimana dikatakan bahwa Firaun mengeraskan hati? Ya, kita bilang jangan salah. Gitu. Kalau Anda membaca kitab Keluaran secara keseluruhan, maka kita dapatkan tulah pertama sampai tulah kelima itu Firaun yang mengeraskan hati. Nah, tulah ke-6 sampai tulah yang ke-10 Tuhan yang keraskan hati Firaun. Jadi Tuhan tidak sembarang keraskan hati orang, tapi dia mengeraskan hatinya dulu. Dari tulah pertama sampai tulah ke-5 dia yang keraskan hatinya. Maka tulah ke-6 sampai tulah yang ke-10 akhirnya Tuhan yang keraskan hati Firaun. Ya, jadi Tuhan tidak sembarang keraskan hati orang. Tetapi karena dia mengeraskan hatinya, tulah pertama sampai tulah ke-5, akhirnya tulah yang ke-6 sampai tulah yang ke-10 Tuhan yang keraskan, supaya nyata kemuliaan Tuhan di situ. Nah, jadi bukan Tuhan sembarang hukum orang tanpa salah. Memang Firaun salah dulu mengeraskan hatinya, maka akhirnya Tuhan yang keraskan hatinya. Ya, Tuhan juga berhak mengeraskan hatinya kalau orang itu mengeraskan hatinya terlebih dahulu. Ya, makanya kita bilang bahwa kalau orang sudah mengenal kebenaran, ya, kalau sudah mengenal kebenaran, sudah diselamatkan, Tuhan suruh kita bergabung dalam jemaat atau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau terus mengeraskan hati, lama-lama Tuhan yang keraskan hati. Kalau orang sudah kenal kebenaran, ya, sengaja dia menjauh dari ini, menjauh dari kebenaran, ya lama-lama juga bisa jadi Tuhan nanti yang akan keraskan hati orang itu. Ya, jadi hati-hati ya. Terus coba kita lihat ya dalam hal moral. Misalnya Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 sampai 31. Dikatakan lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ini dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda baca Hakim-Hakim pasal 11 ini dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ya, pasal 11 itu menceritakan tentang Yefta. Ya, Yefta berperang. Ya, Yefta ini seorang hakim Allah. Ya, pemimpin bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh hakim, dan dia berperang melawan orang Amon. Nah, dia bernasar kepada Tuhan, Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, katanya Allah tidak bermoral, atau Alkitab kita tidak bermoral. Kenapa? Karena ceritanya adalah ketika si Yefta ini pulang ke rumahnya dengan selamat, gitu, dengan pasukan dia, gitu. Tiba-tiba anak gadisnya dia gitu menari-nari keluar dari rumahnya. Dia kesenangan, bapaknya pulang, dia menari-nari menyambut kemenangan itu. Sampai dia bilang, aduh anakku gitu kan, engkau membuat hatiku sakit. Gitu. Kenapa? Karena aku sudah berjanji di hadapan Tuhan katanya. Bahwa apa yang keluar yang pertama dari pintu rumahku menemui aku, dia akan menjadikan korban bakaran. Nah, sehingga mereka bilang bahwa ini Alkitab ini tidak bermoral, masa anak gadis dibakar sebagai korban bakaran gitu. Sebagai korban bakaran gitu. Nah, jadi ini Alkitab tidak bermoral, maka bakar manusia ya. Nah, kita bilang begini. Sebenarnya dalam kasus Yefta ini ya, yang pertama adalah Tuhan mencatat, tapi Tuhan tidak mengajarkan sebagai kebenaran. Nah, jadi sebenarnya ada berbagai macam
penafsiran di sini. Yang pertama, bisa jadi memang Yefta akhirnya membakar anaknya. Ya, membakar anaknya, ya. Membakar anaknya sebagai korban bakaran karena itu adalah janji dia. Tetapi minimal di situ ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Kalaupun dia membakar anaknya sebagai korban bakaran, yang pertama itu bukan Tuhan mengajarkan kita untuk seperti Yefta membakar anak, bukan. Yang pertama. Yang kedua justru Tuhan mengajarkan bahwa hati-hati dalam bernasar, hati-hati dalam berjanji kepada Tuhan. Karena janji kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Nah, dan kalau kita tidak berjanji, kita tidak penuhi, itu kita tidak salah. Tapi kalau kita sudah berjanji, kita tidak penuhi, kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah itu mengajarkan kalau seandainya pun itu jadi korban bakaran, bahwa seberapa berat pun ya, janji itu, karena itu ada janji kita kepada Tuhan, maka harus ditepati. Ya, itu ya. Tetapi itu penafsiran pertama. Tapi penafsiran kedua sebenarnya menjadi korban bakaran itu begini ya. Kalau memang itu adalah sesuatu yang bisa dikorbankan sebagai korban bakaran, akan dijadikan korban bakaran. Misalnya kayak kambing, domba, dan sebagainya, atau apa. Tetapi karena dia manusia, maka dia tidak bisa dijadikan korban bakaran. Maka sebenarnya anaknya Yefta itu tidak bisa dijadikan korban bakaran. Tapi memang dikorbankan bagi Tuhan. Dipersembahkan bagi Tuhan. Tapi dipersembahkan bagi Tuhan dalam hal seperti apa? Oh, itu dipersembahkan kepada Tuhan dalam hal pelayanan di bait Allah. Jadi di bait Allah ada pelayanan, jadi dia dikhususkan untuk melayani. Makanya kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 11 itu, kita dapatkan ada permintaan anak Yefta untuk apa? Untuk pergi ke padang, membawa teman-temannya, ya anak-anak gadis teman-temannya, untuk menangisi kegadisannya. Gitu. Jadi menangisi kegadisannya. Maksudnya menangisi kegadisannya apa? Itu bisa jadi ada satu komitmen, nanti kalau dia misalnya dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani, akhirnya dia tidak menikah, gitu. Makanya kegadisannya itu ditangisinya bersama dengan teman-temannya beberapa waktu lamanya. Setelah selesai menangisi kegadisannya, akhirnya dia dipersembahkan kepada Tuhan, tapi bukan sebagai korban bakaran, tetapi sebagai korban yang untuk melayani Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi apapun itu, tapi kita tentu tidak mengajarkan orang untuk membakar korban manusia. Ya, jadi bukan berarti bahwa Alkitab tidak bermoral. Ya, Alkitab mencatat, tapi bukan Alkitab mengajarkan. Ya, oke ya, kita lanjut. Dalam hal moral, misalnya katakan 1 Samuel 15 ayat 3. Dia bilang, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, ini adalah perintah Tuhan kepada siapa? Ini adalah perintah Tuhan kepada Saul untuk memusnahkan semua orang Amalek. Ya, jadi memusnahkan semua orang Amalek. Nah, yang mereka bilang yang tidak bermoral, Alkitab tidak bermoral di situ, maksudnya adalah perintah Tuhan itu bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi bayangkan laki-laki dan perempuan. Ya, kalau di peperangan itu biasanya adalah laki-laki. Ya. Biasanya jarang perempuan ikut berperang. Jadi kenapa? Karena katanya laki-laki bolehlah perang, mati tidak apa-apa. Kalau perempuan, ya kadang-kadang tidak tega untuk membunuh perempuan. Nah, kalau di dalam dunia militer itu, bunuh itu adalah prajurit, ya, warga sipil tidak boleh. Ya, kayak anak-anak, ya, perempuan, ya, menyusui sebagainya itu adalah tidak boleh, ya, tidak boleh dibunuh. Gitu. Kenapa? Karena ya, itu adalah warga sipil. Tetapi di sini lebih parah lagi, katanya anak-anak, ya, kanak-kanak, anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai, bunuh semuanya. Gitu. Nah, sehingga mereka berkata bahwa Alkitab kita tidak bermoral. Ya. Masa anak-anak dibunuh, anak yang menyusui juga dibunuh, apa salah mereka? Gitu. Lembu sapinya, apa salahnya? Dombanya, apa salahnya? Untanya, apa salahnya? Gitu. Akan tumpas semuanya, gitu. Nggak boleh ada sisa. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang ya, kita bilang bahwa Alkitab salah atau Alkitab tidak bermoral atau Allah tidak bermoral dalam hal kasus seperti ini. Sebenarnya
Karena apa? Karena kita tidak maha tahu. Ya, jadi karena kita tidak maha tahu. Ya, kita hanya tahu apa yang ada. Tapi Tuhan tahu dari awal sampai akhir, gitu kan. Tuhan tahu siapa orang Amalek ini, dan Tuhan tahu apa alasannya kenapa orang Amalek ini harus dituntaskan semuanya. Gitu. Ya, kadang-kadang kita seolah kita lebih hebat, kita lebih pintar dari Tuhan, padahal kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Ya, misalnya, kenapa anak-anak misalnya meninggal ketika dia masih bayi, ketika dia masih kanak-kanak, kenapa dia meninggal? Wah, kita bilang sebenarnya kadang-kadang anak atau bayi meninggal waktu kecil itu jauh lebih baik, gitu kan. Ya, misalnya ginilah, kita kasih contoh lah, misalnya Hitler. Nah, kalau Anda sebagai Tuhan, ya Anda sebagai Tuhan, ya, ada bayi namanya Hitler, ya, dilahirkan. Ya. Dan Anda tahu nih Hitler ini nanti, ketika dia besar, ya, jadi pemimpin ya, yang membantai banyak orang. Orang Yahudi aja sekitar 5 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler di camp ini, apa camp pemusnahannya dia. Ya. Jadi dibantai, itu 5 juta orang Yahudi. Gitu. Nah kalau Anda sebagai Tuhan, kira-kira Hitler lebih baik mati ketika dia masih bayi, atau mati ketika dia udah tua setelah dia membantai jutaan orang, Yahudi maupun orang-orang lain gitu. Kira-kira seperti apa? Apa memang lebih baik dia mati ketika dia bayi? Atau dia mati dia tua? Ya, kita bilang, kalau kita Tuhan ya pasti mati bayi itu lebih baik. Kenapa? Mati ketika dia masih bayi lebih baik. Ya karena kita tahu ujungnya, hidupnya akan apa? Akan membunuh banyak orang. Gitu. Membantai jutaan orang Yahudi maupun orang-orang yang lain banyak dibantai oleh dia. Gitu. Nah, kadang-kadang sebenarnya demikian juga. Kita ketika Tuhan bilang bantai orang Amalek, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun menyusui, lembu maupun dombanya, semuanya harus dibantai, hapus nama orang Amalek. Ya, karena Tuhan Maha tahu gitu kan. Dan Anda tahu orang Amalek ini, ya, orang Amalek ini adalah musuh besarnya bangsa Israel sepanjang masa gitu. Bahkan di zamannya Esther pun, ya, Haman adalah orang Amalek ya, yang pernah ingin memusnahkan orang Israel. Kalau sampai orang Israel dimusnahkan, yang penopang dasar kebenaran dimusnahkan, bukan hanya orang Israel yang musnah, tetapi seluruh muka bumi ini akan menjadi binasa. Kenapa? Karena Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, tidak ada salah kalau anak laki-laki dan perempuan, kanak-kanak dan menyusui itu dibantai semuanya. Gitu. Tetapi, kalau Anda baca dalam Kejadian, juga berkata bahwa, Tuhan bilang, Tuhan, ya, murka Tuhan, disampaikan karena kedurjanaan mereka sudah penuh. Artinya Tuhan tidak sembarang bantai suku, bantai bangsa. Dia bilang, tunggu, kejahatan mereka sudah penuh, layak untuk dihukum, baru Tuhan pakai bangsa Israel untuk menghukum bangsa-bangsa di sekitarnya. Gitu. Yang pertama. Jadi, Tuhan tetap ada alasan untuk membunuh. Dan karena dia tahu sampai akhirnya seperti apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, toh pun misalnya kanak-kanak dan anak-anak menyusui dibantai, dan mereka akhirnya mati. Sebenarnya dari sisi kita, dari sisi doktrin keselamatan, anak-anak dan kanak-kanak dan anak-anak yang menyusui, itu artinya bayi dan anak-anak yang belum akil balik, ya kalau mereka mati, mereka pasti masuk surga. Pilih mereka mati bayi dan kanak-kanak, atau pilih mereka sampai tumbuh dewasa menjadi orang Amalek yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak terselamatkan. Kalau begitu, kita bilang, ya memang lebih baik pilih mati kanak-kanak dan anak-anak menyusui, karena mereka pasti akan masuk surga. Nah, jadi kadang-kadang kita bilang, oh Tuhan tidak bermoral, masa bantai anak-anak, bahkan anak menyusui, apa salahnya anak menyusui, tidak ada salahnya. Ya, tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih jauh lagi ke depan, ya sebenarnya kita tidak bisa menghakimi Tuhan bilang tidak bermoral, salah, tidak berperi kemanusiaan, tidak berbelas kasihan, tidak sebenarnya ya. Ya itu yang mereka sering klaim sebagai kesalahan Alkitab dalam hal moral. Nah, dalam hal apa lagi? Dalam hal ilmu dan pengetahuan. Ya. Misalnya, mereka bilang begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini hari pertama. Gitu. Nah, jadi berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Nah, sementara katanya, di ayat yang 14, Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi benda tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Gitu. Nah, ayat yang ke-16-nya, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu
yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil itu untuk menguasai malam. Dan terjadilah dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, rupanya hari pertama Tuhan sudah jadikan terang. Tetapi hari keempat baru Tuhan menciptakan dua benda penerang. Yang waktu malam hari adalah bulan dan siang hari menguasai siang adalah matahari dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, katanya ini salah. Secara ilmu pengetahuan salah. Gitu. Matahari, bulan, dan bintang itu sumber terang. Dan itu terjadi pada hari keempat. Di hari pertama aku katanya ada terang. Terang itu dari mana? Gitu kan. Ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Harusnya ada matahari, bulan, dan bintang dulu, baru adanya terang. Tetapi kenapa kok hari pertama sudah ada terang? Padahal hari keempat baru adanya benda-benda penerang. Nah, sehingga mereka bilang Alkitab kita salah. Kita bilang, Alkitab tidak ada salah. Gitu. Masalahnya adalah, yang berbicara ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bintang, Allah yang menciptakan bulan. Gitu. Allah yang bisa membuat matahari bersinar, Allah yang bisa membuat bintang-bintang bersinar, dan bulan bisa memantul sinar. Gitu. Nah, tidak ada masalah. Tuhan kalau di hari pertama, dia ciptakan terang. Gitu. Tidak ada masalah. Gitu. Kenapa? Karena pada kenyataannya di dunia ini memang ada banyak sumber terang yang tidak harus matahari, tidak harus bulan, tidak harus bintang. Gitu. Misalnya lampu ya, misalnya api juga sumber terang gitu ya. Jadi jangan bilang bahwa hari pertama ada jadilah terang baru. Itu salah secara ilmu pengetahuan. Jangan. Gitu. Karena sumber terang pun tidak harus matahari, tidak harus bulan, tidak harus bintang. Gitu. Ada banyak di dunia ini nyata sekarang ya. Sumber-sumber terangnya ada hal-hal yang lain-lain. Nah, jadi tidak ada masalah. Lagi pula, coba Anda baca ini. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 23. Nanti ya dalam kerajaan 1000 tahun dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, Yesus Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun tidak perlu bulan dan bintang lagi. Tidak perlu matahari lagi. Karena anak domba itu adalah lampunya. Allah meneranginya dan anak domba itu, kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, sehingga tidak ada siang dan malam lagi, gitu kan. Nah, ini mengajarkan kepada kita, memang kalau Tuhan mau bikin terang hari pertama, emang ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, tidak perlu matahari dan tidak perlu bulan lagi, karena kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, jadi kan kadang-kadang ilmu pengetahuan buru-buru bilang, wah, Alkitab kita salah. Hari pertama pada terang, pada hari keempat baru benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang diciptakan. Kan tidak ada masalah, gitu bilang ya. Terus dalam hal sejarah katanya dalam hal sejarah ini tidak benar. Misalnya apa? Misalnya dalam Kejadian 7 ayat 19 ayat 21. Dia kata, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapus dari semua muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya dan bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu matilah, binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Nah, ini adalah berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang air bah. Nah, katanya dalam hal sejarah Alkitab salah. Mana ada air bah, katanya. Mana ada air bah. Ya. Itu sebenarnya katanya bukan air bah atau bukan banjir besar, tapi itu hanya banjir lokal. Ya. Jadi mereka bilang kayak banjir lokal, memang ada satu wilayah, mungkin ada satu benua yang kena banjir, gitu kan? Ya, kena banjir. Ya. Tetapi itu bukan yang seperti digambarkan oleh Alkitab. Karena kalau digambarkan oleh Alkitab, nanti sejarah itu menjadi salah. Maksud mereka apa? Maksud mereka air bah itu sifatnya lokal. Misalnya di benua Amerika sana, di benua Asia sih enggak kena banjir dan sebagainya. Tetapi kita bilang bahwa catatan sejarah justru membuktikan bahwa banjir itu bukanlah banjir lokal. Tapi banjir itu adalah banjir yang sifatnya universal atau menyeluruh. Jadi seluruh bumi betul-betul ditutupi oleh air.
Bukan hanya di wilayah-wilayah tertentu saja, tapi seluruh bumi ditutupin oleh air. Ya. Apa alasan mereka? Dan apa alasan kita dulu berkata bahwa itu adalah banjir atau air bah yang sifatnya seluruh dunia. Ya. Itu yang pertama, mesti di ayat 4 ini. Dikatakan bahwa apa tujuan Tuhan ya, menurunkan air bah? Tujuannya adalah untuk menghukum ya, semua makhluk hidup, ya, termasuk semua manusia. Ya. Nah, kalau semua manusia dihukum, berarti tidak hanya di satu benua saja yang dihukum, gitu. Tidak hanya di benua Amerika, di benua Afrika sana, tapi seluruh dunia. Karena di Asia ya, juga ada manusianya. Nah, karena tujuan air bah itu adalah menghukum semua manusia, di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Nah, jadi ada istilah-istilah tujuannya untuk apa? Untuk menghukum semua manusia. Karena semua manusia berarti seluruh dunia ini memang harus ditutupin. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah-istilah yang sifatnya universal, yang sifatnya menyeluruh. Misalnya gini, ayat 7, ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang ada. Ya. Dan air menutupi apa? Segala gunung tinggi di seluruh kerong langit. Ada kata segala, seluruh gunung tinggi. Ya. Mati binasa segala yang hidup. Nah, itu tidak terkecuali. Nah, pertanyaan mereka adalah salah dalam hal sejarah itu karena mereka tidak bisa menjawab ini. Gitu. Ini pertanyaannya. Air bah. Airnya datang dari mana dan perginya kemana? Kalau sifatnya seluruh bumi, datangnya dari mana waktu itu? Gitu. Karena sebelum air bah, airnya biasa-biasa aja. Tapi setelah air bah, tiba-tiba air itu menutupi seluruh dunia. Seluruh dunia tertutupin. Gitu. Maka datangnya dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah perginya kemana? Gitu kan. Nah, jadi gini ya. Kita bilang datangnya dari mana? Yang pertama adalah adanya kanopi air sebelum air bah. Jadi kalau Anda lihat di Alkitab bahwa dunia sebelum air bah dan dunia setelah air bah itu berbeda. Dunia sebelum air bah itu ada semacam kanopi air di cakrawala, di angkasa, di awan-awan di angkasa itu ada namanya kanopi air. Ya, jadi kayak air yang di atas, gitu. Ya, air yang di atas. Ya, kalau hari ini tuh mungkin kayak awan yang banyak yang isinya air semua, gitu. Ya itu tidak pernah turun-turun gitu. Dan sekali dia turun pun bisa sampai 40 hari, 40 malam tidak henti-hentinya, bahkan lebih sebenarnya. Itu hujan terus. Ya, ketika Tuhan bukakan kanopi yang ada di atas itu, ya itu bisa turun hujan 40 hari, 40 malam non-stop. Ya. Nah, bayangkan itu berapa banyak air 40 hari, 40 malam. Nah, terus karena dia non-stop gitu, ada juga setelah 40 hari 40 malam itu hujan terus gitu kan. Nah, itu airnya sumbernya datangnya dari mana? Dari kanopi air itu. Yang kedua, kalau Anda baca Alkitab mengatakan ada air di bawah tanah, terbelahlah. Dia bilang segala mata air di bawah samudra raya. Terbelahlah mata-mata air dari bawah. Jadi ada air tanah yang dari bawah yang keluar gitu. Nah, kalau kita di Indonesia itu sedikit dapat gambaran kayak ini. Kayak lumpur lapindo itu, jadi keluar terus gitu, keluar terus ditutup-tutupin sama orang lapindo, nggak bisa keluar terus. Kalau lapindo lumpurnya, ini airnya keluar terus gitu. Jadi dari atas turun, dari bawah naik itu air. Nah, sehingga tertutuplah seluruh bumi dengan air pada waktu itu. Nah, itu. Terus, nah masalah sekarang adalah tadi datangnya dari mana? Dari kanopi, dari bawah. Yang kedua adalah air bah. Air datang dari mana dan perginya kemana? Sekarang perginya kemana? Ya, bilang perginya, yang pertama adalah dalam Mazmur pasal 104 ayat 8 mengatakan naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Jadi dia bilang air itu tadinya kayak bumi itu sedikit rata gitu ya. Tapi akhirnya naik gunung naik, lembahnya dalam turun, jadi air itu berada di lembah. Jadi permukaan yang kering semakin banyak, permukaan yang dalam semakin banyak sehingga air itu banyaknya di turun lembahnya itu, di lembah-lembah itu. Nah, jadi karena permukaannya jadi berbeda, tadinya sedikit datar, kalau sedikit datar kan airnya banyak begini,
Tapi kalau gunungnya semakin tinggi, gunungnya dibuat lebih tinggi lagi, lembahnya lebih dalam lagi, nah air itu akan turun ke lembah. Sehingga banyak permukaan yang kering dan banyak permukaan yang tenggelam oleh air. Itu yang pertama. Yang kedua, ya salah satunya ada di kutub utara dan kutub selatan. Jadi bisa jadi kan kutub utara, kutub selatan itu tempat yang di mana banyak, nah, jadi banyak air atau es itu banyaknya di sana ya, di kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi itu ya. Terus dalam hal harmonisasi isi, nah katanya Alkitab kita tidak harmonisasi dalam hal isi ya. Misalnya Keluaran pasal 31 ayat 17, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Nah, terus, Yesaya pasal 40 ayat 26 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Nah, dikatakan di Yesaya pasal 40 ayat 26, Allah itu yang menjadikan bumi ya, dari ujung ke ujung, dan Allah itu tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu, tidak terduga dan pengertiannya. Tetapi dikatakan di Keluaran 31 ayat 17 dikatakan bahwa sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk istirahat. Nah, katanya tidak lelah dan tidak lesu, tidak letih. Tapi kenapa di Keluaran pasal 31 ayat 7 mengatakan ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Nah, namanya istirahat kan sudah capek. Lelah, letih dan lesu, makanya istirahat pada hari yang ketujuh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka bilang bahwa Alkitab itu tidak harmonisasi dalam hal isi, dalam arti bahwa itu bertentangan. Sebenarnya kita bilang bahwa Alkitab tidak bertentangan. Ya. Pertama, bahwa memang Allah tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu, itu benar. Ya, itu benar. Yang kedua, kita lihat Keluaran pasal 31 17, kenapa Tuhan berhenti, kenapa Tuhan beristirahat. Dia berhenti dan beristirahat itu bukan karena dia lelah dan dia lesu, bukan. Karena 6 hari dia sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka pekerjaannya sudah selesai. Gitu. Jadi berhenti. Dia berhenti bekerja untuk beristirahat bukan karena dia letih, lesu, gitu bukan. Tetapi karena pekerjaannya memang sudah selesai. Karena sudah selesai ya istirahat. Gitu. Itu. Yang kedua adalah karena justru itu memberikan pola kepada manusia bahwa 6 hari yang kau bekerja, hari ketujuh itu adalah hari untuk istirahat. Itu ritmenya tubuh manusia itu Tuhan ciptakan seperti itu. Ya, dulu ada orang mencoba itu. 1 bulan kerja, habis itu beberapa minggu istirahat. 1 bulan kerja, beberapa minggu istirahat. Rupanya itu tidak efektif. Karena ritme tubuh yang Tuhan ciptakan memang 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Nah, jadi ingat bahwa ini bukan Alkitab kita tidak harmonisasi atau bertentangan. Yang benar Allah tidak letih dan dia tidak lesu, benar. Tetapi kenapa dikatakan bahwa pada hari yang ketujuh berhenti bekerja untuk beristirahat? Beristirahat di sini bukan berarti karena dia sudah capek, bukan karena dia letih, bukan karena dia lesu, bukan karena dia lelah, bukan. Karena pekerjaannya sudah selesai. Dari hari pertama sampai hari ke-6 dia menciptakan, dan terakhir dia menciptakan manusia pada hari ke-6, dan semuanya sudah baik, sudah selesai penciptaan, ya memang dia istirahat. Bukan istirahat karena capek, tapi karena sudah selesai pekerjaannya dan juga memberikan pola istirahat bagi manusia. Makanya di dunia ini, ya, manusia mengikuti pola Alkitab. 6 hari bekerja, pada hari yang ke-7 istirahat. Nah, itu ya. Jadi itu hal-hal yang mereka anggap bertentangan, mereka anggap hal yang tidak harmonis atau susah dipahami. Bukan susah dipahami, ya. Hanya kadang-kadang kita belum mengetahuinya. Dan biarlah lewat pembelajaran kita itu bisa memberikan pemahaman bagi kita ya. Jadi dalam hal apa lagi? Misalnya gini ya. Dalam hal harmonisasi isi. Katanya dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 27 terkatakan bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Nah, jadi Absalom itu punya 3 anak laki-laki
satu anak perempuan. Anak perempuannya Tamar, anak laki-lakinya tidak disebut namanya. Tetapi kemudian, ini kan 2 Samuel 14. Masih Samuel sendiri yang nulis, 2 Samuel 18 ayat 18 dikatakan, sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Nah, ini bagaimana? Di 2 Samuel 14 ayat 27, bagi Absalom lahir 3 anak laki-laki. Tapi di 2 Samuel 18 ayat 18, si Absalom ini ya, mendirikan tugu. Karena dia bilang, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan pada namaku. Ini mana yang benar? Gitu. Padahal penulisnya sama-sama Samuel. Kita bilang sebenarnya dua-duanya benar. Di 2 Samuel pasal 14 ayat 7, dia punya 3 anak laki-laki. Di 2 Samuel 18, memang dia sudah tidak punya anak laki-laki. Kenapa? Kemungkinan ketiga anak laki-lakinya meninggal. Gitu. Mungkin dia sudah tua, meninggal, ya mau menikah lagi juga belum tentu punya anak lagi. Ya akhirnya dia bikin tugu peringatan. Nah itulah saya katakan tadi namanya jumlah dan bilangan itu memang bisa berbeda-beda dan berubah-berubah. Ya, Absalom bisa punya 3 anak di awal-awalnya, tapi habis itu 3 anak laki-lakinya meninggal. Nah, di 2 Samuel pasal 18 ayat 18 dikatakan Absalom tidak punya anak laki-laki. Itu tidak ada salah, tidak ada yang bertentangan, dua-duanya benar. Kenapa tidak punya 3 anak laki-laki? Ya kemungkinan anaknya sudah meninggal. Dulu pernah punya anak, sekarang anaknya meninggal. Bisa nggak dikatakan dia tidak punya anak laki-laki lagi? Bisa, karena sudah meninggal. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang yang disebut dengan pertentangan, yang disebut dengan masalah itu bukan masalah, hanya kita belum memahaminya saja ya. Jadi itu pembahasan kita di malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Maranatha. Ya. Oke ya. Jadi pembahasan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.